Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman pioneers di Indonesia maupun di seluruh dunia kabarnya hari ini? Saya doakan semoga baik-baik saja kalian. Baiklah teman-teman Pi Network di seluruh jagat raya ini, saya akan memberi sedikit penjelasan apa itu Pi Network. Kemudian sejarah secara singkat saja untuk masalah Pi Network ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan mata uang kripto Pi Network. Oke, sebelum kita lanjut untuk kita memberikan penjelasan masalah Pi Network, jangan lupa klik subscribe dulu ya guys. Oke, terima kasih atas subscribe yang telah kalian klik di bawah. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas tuntas mengenai penjelasan apa itu Pi Network. Jadi, Pi Network berambisi untuk menjadi mata uang kripto yang memperkenalkan penambangan ke masyarakat. Sementara metode tradisional proof of work untuk mencetak kripto baru mendapatkan banyak perhatian yang tidak diinginkan mengingat banyaknya energi yang dikonsumsi oleh penambangan kripto-kripto yang lainnya seperti Ethereum, seperti Bitcoin, dan lain-lain. Nah, sedangkan Pi Network ini memanfaatkan protokol konsensus stellar. Protokol ini memungkinkan pengguna tertentu di jaringan disebut node untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan mencapai konsensus tentang urutan transaksi baru yang dicatat pada buku besar. Nah, node membentuk kelompok yang terdiri antara 3 sampai 5 orang terpercaya yang dikenal masing-masing pengguna jaringan. Kemudian mereka membangun sebuah jaringan yang secara teori dapat menghentikan transaksi penipuan karena semua transaksi hanya bisa divalidasi jika node terpercaya menyetujuinya. Jadi teknologi blockchain ini sungguh sangat aman tanpa bisa hacker-hacker masuk ke dalam data blockchain tersebut. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara Pi dengan kripto yang lain? Perbedaannya ini adalah mata uang ini ditambang melalui aplikasi pada ponsel. Walaupun ini terlihat seperti menghabiskan banyak energi, namun orang-orang di balik Pi Network menegaskan bahwa ini tidak benar dengan pernyataan Pi mengamankan buku besar ketika para anggota saling bersumpah untuk bisa dipercaya. Nah, hal ini membentuk jaringan security circle yang saling mengunci untuk menentukan siapa saja yang bisa melakukan transaksi. Pendekatan baru ini memungkinkan dilakukannya penambangan kripto pada ponsel Anda dengan memanfaatkan koneksi sosial Anda tanpa biaya finansial yang tinggi, tanpa menguras baterai dan jejak karbon yang ringan untuk planet. Nah, sekarang kita bahas mengenai beberapa jenis pengguna di dalam Pi Network. Nah, di dalam Pi Network sendiri ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah pioneers itu sendiri. Mereka menggunakan aplikasi ponsel Pi Network setiap hari, memvalidasi bahwa mereka bukan robot, dan menambang mata uang kripto Pi Network. Mereka juga dapat meminta transaksi dari pioneer lain. Kemudian yang kedua adalah kontributor. Mereka menggunakan aplikasi dan membuat daftar pioneer yang mereka kenal dan percaya. Kemudian yang ketiga adalah ambasador. Mereka mengenalkan pengguna baru ke aplikasi Pi. Artinya ini sebagai referral. Jadi ketika teman-teman mau menambang Pi, maka nanti sebagai ambasador saya akan menampilkan link Pi ini di bawah ya. Jadi silakan Anda menggunakan kode referral Zogapi untuk menambang Pi Network. Yang terakhir adalah nodes.
Mereka bertindak sebagai pioner sekaligus kontributor. Namun, mereka juga menjalankan perangkat lunak node Pi di komputer mereka. Seperti yang kita bahas, mereka bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan membuat jaringan terpercaya yang membantu melakukannya. Nah, untuk node Pi ini hari ini belum bisa dibuka oleh pihak core team karena proses dari mainnet belum di-launching. Oke, PNS, mungkin sedikit itu yang bisa saya jelaskan mengenai Pi Network. Karena kalau kita bahas secara mendalam, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sekarang kita flashback sejenak di sejarah Pi ya. Nah, Pi ini didirikan oleh dua orang suami istri. Yang pertama adalah Nicholas Kokallis dan kemudian Cheng Diao-fan. Baik Kokallis dan Fan memiliki gelar PhD dari Universitas Stanford di Amerika Serikat. Dengan Kokallis memegang satu gelar dalam ilmu komputer dan Fang memiliki gelar doktor dalam antropologi komputasi. Konsep dari Pi Network pertama kali muncul pada tahun 2009. Artinya hari ini kita sudah memasuki tahun 2022, maka Pi Network ini sudah 3 tahun berjalan. Dengan diluncurkannya aplikasi tersebut tahun itu, pada tahun 2020 testnet keduanya diluncurkan dan jumlah Pi yang diaktifkan menjadi 1 juta orang. Nah, sejak akhir bulan Juni 2021 hingga akhir bulan September tahun ini, Pi mengadakan hackathon pertamanya, Pi Together, sebuah acara kolaboratif di mana pioneers dan pengembang bergabung untuk membangun masa depan Pi bersama-sama. Acara ini memberikan total $100.000 dan 100.000 Pi untuk proyek-proyek terkemuka dalam kategori aplikasi ekosistem dan bisnis. Kemudian pada tanggal 25 November, jaringan Pi mengumumkan bahwa ia telah melewati angka 29 juta pengguna. Wow, ngeri banget. Itu berarti rata-rata 61.120 pioneers bergabung ke jaringan setiap harinya. Gila ini. 61.000 setiap hari bergabung di Pi Network. Dan apakah kalian sudah bergabung di Pi Network juga? Sebelum kalian bergabung, kalian bisa komen di bawah ini ya. Pada akhir bulan Desember, mainnet-nya pun diluncurkan. Meskipun pada saat artikel ini ditulis pada tanggal hari ini, ia belum tercatat dalam bursa manapun. Oke, PNS, itulah sedikit sejarah bagaimana kripto itu berjalan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini. Nah, sekarang mari kita bahas masalah mata uang CryptoPi. Karena ini tidak tersedia untuk diperdagangkan secara terbuka, maka uang CryptoPi Network atau Pi ini memang memiliki penggunaan yang sangat terbatas. Jika orang-orang tidak dapat membeli, menjual, ataupun menukar Pi, hal tersebut mengesampingkan salah satu penggunaan paling umum dari kripto apapun. Meskipun demikian, orang-orang dapat membeli dan menjual barang-barang pada marketplace peer-to-peer Pi Network. Oleh karena itu, ia masih memiliki beberapa kegunaan meskipun masih terbatas. Mengenai persediaan koin, tingkat penambangan Pi dilakukan halving dari 1,6 koin per jam saat mencapai 100.000 pengguna. Halving kemudian dilakukan kembali membuat angkanya berada di 0,4 Pi Network per jam ketika mencapai 1 juta. Lalu halving lagi dilakukan sekali lagi menjadi 0,2 Pi ketika mencapai 10 juta. Halving akan terus berlanjut hingga mencapai pada 0,1 miliar pengguna. Nah, untuk hari ini sendiri per jamnya hanya mendapatkan 0,0193.
Halving ini dilakukan untuk meningkatkan kelangkaan dan menaikkan nilai token. Pengguna awal memiliki akses ke persediaan Pi yang lebih besar daripada mereka yang bergabung setelahnya. Terdapat juga imbalan untuk referensi dan pengembang. Dan perlu diingat ya, teman-teman, bahwa Pi masih tidak tersedia pada bursa apapun. Jadi ketika ada informasi bahwa Pi sudah tersedia di bursa kripto lain, maka itu adalah informasi yang salah. Kemudian, seberapa besar sih ketersediaan Pi? Jaringan Pi belum tercatat di bursa manapun, meskipun mainnetnya telah diluncurkan pada tanggal 28 Desember 2021. Ini berarti secara efektif, koin tersebut belum masuk ke pasar terbuka. Dan pada akhirnya ini berarti bahwa kami sama sekali tidak tahu berapa harga Pi, apa yang akan terjadi, atau bagaimana reaksinya terhadap peristiwa tertentu di dalam pasar kripto. Saya tidak tahu apakah koin ini akan menjadi mata uang kripto yang mengikuti tren atau malah berlawanan dari tren. Nah, itu masih dalam misteri. Maka kita tunggu saja info-info terbaru dari Core Team. Walaupun ada beberapa prediksi harga Pi, namun masih ada banyak ketidakpastian. Dengan perkiraan berbasis algoritma yang biasanya konsisten meskipun tidak selalu akurat. Nah, digandengkan dengan spekulasi, misalnya wallet investor telah menarik kembali prediksi harga Pi-nya dengan mengatakan mata uang ini tidak diperbarui sejak tanggal 24 Desember 2017 karena beberapa alasan. Data hilang, mata uang kripto dicabut, dan lain-lain. Namun, situs perkiraan ini menunjukkan bahwa Pi harganya sekiranya bernilai 0,00 sekian. Meskipun ini kemungkinannya hanya tebakan saja seperti yang lainnya. Maka dari itu, kita tetap melakukan analisis sendiri. Nah, tim di balik Pi mengakui bahwa saat ini koin ini tidak memiliki nilai apapun dengan pernyataan hari ini Pi bernilai sekitar $0 atau euro atau rupiah dan lain-lain. Sama seperti dengan Bitcoin pada tahun 2008, nilai Pi akan didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya. Dengan menyatukan perhatian di seluruh para pioneers di dunia, kemudian barang-barang yang dijual di marketplace, dan layanan ini di sekitar mata uang bersama. Anggota Pi berusaha mencari lebih banyak nilai yang biasanya diberikan pada bank, raksasa teknologi, seperti Facebook, Amazon, dan lain-lain. Saat ini, tim Cortin membangun infrastruktur untuk mata uang digital dan marketplace ini dengan mendistribusikan mata uang, membangun komunitas, dan mengembangkan teknologi untuk memastikan keamanan. Oke, Pioneers, jadi mungkin itu sedikit dari penjelasan apa itu Pi, kripto, kemudian sejarahnya bagaimana, itu sudah saya ulas sedemikian rupa sesingkat-singkatnya. Semoga teman-teman semua bisa mengetahui bagaimana Pi ini dibuat sehingga teman-teman tidak termakan hoax di mana-mana. Oke, mungkin itu saja. Lain kali akan saya sampaikan beberapa hal mengenai Pi Network dan teman-teman bisa komen di bawah ini. Menurut teman-teman bagaimana Pi ini ke depan, harganya berapa, kemudian masa depannya juga bagaimana. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.